Jadi bahkan sampai ada tidak boleh sholat Jumatan. Nah, ini kita anak-anak terhadap masalah COVID di masyarakat untuk bisa masyarakat yang paham. Tapi alhamdulillah semua itu dan COVID bisa dilalui dengan baik. Terima kasih Pak Bupati. Ini menarik ya Pak, terkait masalah COVID tentunya birokrat juga harus cari cara gimana caranya kita bisa tetap melayani masyarakat tapi harus tetap social distancing seperti itu ya. Kalau pasca COVID Pak Bupati, apakah ada kesulitan untuk kembali bekerja secara normal gitu? Atau berjalan lancar seperti apa aja belum benar-benar? Ya, setelah kita ini dilalui, memang kita tampakkannya itu masalah ya, karena tentunya dari COVID ini sangat terkena di daerah kita itu, dan juga kita dari pendapatan dari negara, dari provinsi itu pun itu. Nah inilah ini kan sekarang sudah mulai kita berjalan. Jadi kita dengan dinas-dinas semua dinas dan 34 kedinasan sudah berjalan dengan baik. Baik, saya mungkin ke Gus Ari dulu Pak Bupati. Sehat kan? Oke, tadinya orang Cirebon sekarang sudah berkiprah di tingkat nasional. Saya ingin menggali lebih dalam lagi nih Gus Ari. Kira-kira apa saja sih yang sudah Gus Ari lakukan selama mungkin menjadi ketua PMI atau barangkali selama Gus Ari ini bergerak sebagai aktivis mahasiswa seperti itu ya? Enggak? Ya, saya harus katakan kepada saya tadi Pak Iqbal berbagi dosen saya di sesi ini. Saya masih ingat pertama kali saya melakukan kongres PMI di tahun lalu, beliau juga sebulan dengan saya di keluarga. Beliau bukti bahwa Pak Iqbal mengapresiasi anak-anaknya, khususnya juga daerah yang kita mencoba. Terima kasih dan juga beliau selalu menanyakan saya. Juga Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya sering diskusi sama teman-teman yang sedang kita dorong itu adalah maksimalisasi dari bonus demografi yang sedang kita lakukan. Dan puncaknya nanti di usia pas 2045 ketika usia politik menjadi bagaimana usianya yang politik. Tapi ini tidak bisa hanya dimaksimalkan jika semua stakeholders gagal mengelola potensi ini sehingga menjadi bencana di negara. Kita bicara dan semua stakeholders, government, private sector, civil society dan sebagainya. Gagal memanfaatkan alih-alih bonus demografi yang terjadi justru nanti bencana demografi. Proses produktif, dari tidak kreatif, tidak punya skill, tidak kompetensi, menjadi adalah nanti pengangguran di mana-mana. Kalau konteks pemberitaan justru kalau ada lagi itu terjadi di masa-masa maka saya di terbakar masalah Indonesia sekaligus akmal epidemiologi nasionalis ideologi Islam nasional bagaimana dia kita juga masih skill dan kompetensi anak-anak juga yang bisa hingga di luar masyarakat ini. Kalau aktivis mungkin Indonesia dulu sekarang bisa politik bicaranya tentang sosial. Sekarang saya coba dorong kepada isu-isu seperti bicara tentang COVID, salah satu dengan kesehatan segala hari ini harus bekerjasama dengan perkembangan teknologi. Jadi ini juga sudah berbicara, sudah bicara tentang pendidikan, tentang profesional politik. Jadi saya cukup sedikit bergeser pada aktivis dulu bicara sosial politik. Tapi bagi saya hari-hari juga harus sesuatu. Jadi saya posting di tahun terakhir jadi PMI di organisasi yang masih besar di Indonesia. Saya diberikan hal-hal teknologi apa tuh Mas? Jadi didorong oleh biasanya aktivis itu mengatakan sebentar apa ya? Saya disuruh berikan sebagai informasi itu membuat
tentang digital, tentang teknologi itu ada dari bisa membuat teks, bisa membuat aplikasi, misalkan dengan komunikasi dengan daerah tentang pertanian kita bisa berpakai pembangunan kita sendiri. Ada potensi yang aktivis yang biasanya memakai oleh itu penting dalam konsentrasi. Kita bisa berkreativitas. Kemudian kita bisa bisa. Oke, tadi menarik ya terkait dengan visi Indonesia Emas, gitu ya. Pemerintah pusat sudah menetapkan RPJMD terkait Indonesia Emas di tahun 2025 sampai 2040 ada JPN. Nah, ini kan kita memiliki usia yang sangat luar biasa besar, gitu ya. Di masa yang akan datang kita berharap tahun 2045 itu merupakan Indonesia Emas, enggak merupakan Indonesia Emas. Namun di sisi lain, Mas Abed dan Bupati, ternyata ada permasalahan sosial, kemudian dan juga ekonomi tentunya di Kabupaten Cirebon, di mana Kabupaten Cirebon itu penduduknya ini masih tergolong sebagian besar 10% itu miskin ya. Kemiskinannya masih tinggi, masih di atas provinsi dan juga masih di atas rata-rata kemiskinan di nasional. Nah, saya ingin ke Mas Nabi, bagaimana nih tanggapannya terkait dengan visi kita besar? Tentunya Kabupaten Cirebon ini bukan juga harus jadi bagian visi Indonesia Emas tersebut kan, tapi di sisi lain kita ada kendala permasalahan sosial dan ekonomi ke masyarakat, itu kemiskinan di Kabupaten Cirebon masih tinggi. Jadi saya kira perlu kerja besar. Pemerintah menjadi sektor pertanian, tapi yang perlu digarisbawahi adalah harus swasta dan juga masyarakat selesai sehingga program yang itu juga bisa dilaksanakan oleh dua otoritas mungkin seperti kalau keseharian seperti kemudian defense lagi berperan. Nah, bagi saya bagaimana aktor ini itu bisa kolaborasi mensejahterakan. Contoh kalau pemerintah itu bagaimana yang mengelola kemudian kuasa pendidikan tenaga kerja saya ingin lihat tidak sangat juga kita bisa kita sudah banyak industri di mana misalnya kalau ada bisa yang mengaku jika kita dari masyarakat tapi kadang-kadang kita perlu menjadi tidak mungkin dari apa yang kita beberapa apa kalau dari investor apa dari masyarakat ini harus kuat. Bagaimana daya kita sudah teman dari aktivis seperti kita mengajian pasti jadi kerja besar harus dilakukan di tempat itu tidak ada juga ada Indonesia dari Timur tapi juga di TV tidak ada di sangat besar itu sudah ada di Kabupaten itu itu bisa dimaksimalkan bagaimana bisa mengatasi permasalahan dan memang bicara di sekitar tidak menuju urusan ekonomi tapi juga tertarik pendidikan kalau bisa tarik usaha masalah sosial keagamaan dan toleransi ke sana jadi kerja besar harus dilakukan bersama. Oke, tadi berarti harus ada kolaborasi ya dari pemerintah, sektor swasta dan akademisi. Nah, kalau dari pemerintah sendiri, kira-kira bagaimana dari Pak tanggapan ada visi Indonesia Emas di 2025 dan 2045? Kemudian kita dihadapkan dengan tantangan dari Kabupaten Cirebon sendiri yang angka kemiskinannya ternyata masih di atas rata-rata provinsi dan Indonesia secara nasional. Ya,
kalau kita bicara mengenai kemiskinan beberapa masalah yang harus kita tangani. Nah ini di antaranya kalau ini tidak abai di Kabupaten Bupati Kabupaten Sampang sudah ada kemiskinan sangat tinggi. Saya anggapan Sampang PT PMI di Sampang Jakarta jadi memori kemiskinan itu tidak satu bagaimana kemiskinan itu di tangan tapi ada pertama ekonomi yang kedua juga keilmuan. Kalau cuma untuk sesaat kita sesaat ini kalau kita bagaimana bantuan terhadap orang miskin tertanam. Jadi sebenarnya data keilmuan kalau untuk jangkauannya supaya kemiskinan itu terurai itu harus dengan keilmuan. Sebab bagaimana yang mendekati dunia itu harus dengan ilmu. Pengaruh dunia paling tinggi lima pengaruh dan ada kalau bisa mendekati dunia itu waktunya ilmu dan mendekati akhirat itu pasti dalam jadi saya makanya pendidikan saya sekarang di supaya nanti 10 tahun 20 tahun lagi kita ini SDM yang mumpuni dan SDM yang mumpuni agar kita ini bisa bersaing untuk beda bagaimana berinovasi bagaimana meningkatkan ekonominya. Nah, untuk masyarakat sekarang ini kami juga meningkatkan terhadap investigasi ini terhadap ekonominya, pertaniannya, perdagangannya, UMKM-nya. Nah, untuk yang saat sekarang jadi peran pemerintah ini juga harus ada. Sebenarnya kami ini menangani itu bukan saja miskin secara materi, tapi miskin secara materi dan miskin keilmuannya di dua hal. Nah ini jadi sebenarnya peran pemerintah ini hadir ini itu harus bisa menangani miskin. Karena dalam suatu fenomena masyarakat miskin itu selalu ada, tapi bagaimana peran pemerintah? Jadi maka ulama ada faktor kalau supaya orang ini karena miskin itu selalu mesti ada, tapi miskin batin jadi pertama ilmu yang yang kedua adalah keterlibatan orang yang ketiga doanya miskin. Jadi amat miskin itu sering berdoa supaya benar. Nah ini yang kedua, ketiga dan yang terakhir adalah yang tidak mungkin. Jadi orang miskin, orang kaya itu kan subhanallah akan ada. Mau semua bisa akan mati tapi mati sobat kemiskinan kayak ada maka orang ini itu harus saling orang yang ada persamaan yang miskin tapi jiwanya. Kenapa orang kaya tapi juga jiwanya tidak tenang malah tambah lebih bahagia. Jadi miskin harta bisa ditangani dengan bantuan tapi sudah miskin harta miskin hatinya itu terang benderang. Kami di sini sekarang ini ada bersama budaya secara habis masyarakat kata ini kata bapak itu orang hati tapi tidak hasanah waktu ada hasanah waktu ada dari kita dunia yang baik akhirat yang baik dan kita dan nanti neraka itu menjadi orang yang utama. Dari kami para kepala dinas itu juga sering harus berinovasi sebentar karena orang itu masalah. Hidup ini masalah, tidak ada orang hidup ini tidak masalah. Kata orang suci hidup ini masalah. Itu tidak kawin masalah, punya anak masalah kan. Miskin aja pun masalah kalau kita kaya pun tidak tertarik.
kita menyelesaikan masalah yang hanya ada masalah. Maka dengan para ulama dan kita bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itulah gunanya kita hidup saling bertemu, saling ini, saling apa, saling nasihati. Ini jadi kami makanya kami di pemerintah kami selalu sering kita adalah pengajian, ada diskusi. Maka saya ada kata komunikasi ulama. Sebab ulama dan umar itu harus satu dan ulama supaya mengarahkan manusia supaya benar. Nah, cuma kalau mengarahkan manusia secara pribadi jadi miskin tapi bisa sangat minimal dasar kehidupan yang paling dasar itu bisa dilakukan oleh pemerintah. Masalah pendidikan, masalah makan, masalah kesehatan. Sekarang ini di Kabupaten Cirebon orang-orang kita bersama dengan BPJS kesehatan. Jadi orang miskin pun itu harus kita ditangani ditangani oleh pemerintah. Maka kami pun kepala desa, tubuh desa, RT, RW kami bekerja sama dengan BPJS dan tenaga kerjaan supaya paling minimal bila kalau sakit bisa terlayani di kota ini tanpa adanya alasan tidak dengan duit. Kita di sana pemerintah harus hadir dalam masalah. Nah, maka kami pun berharap pada ayo kita sama-sama karena masalah tidak cukup oleh pemerintah tapi semua pemerintah bareng-bareng. Jadi makanya saya pun melalui tidak hanya dengan apa dengan dia. Baik Pak, ini kan sudah sebentar lagi memasuki tahun politik lagi di Kabupaten Cirebon yang tentunya sudah mulai agak panas gitu ya di lingkungan politik. Ini juga sama dengan makanya kita bikin apa hari Pak supaya ada tunggu. Nah, saya mendengar visi tenaga itu terkadang kami itu terlalu balik. Kalau Bapak mau nyalon bupati periode kedua, kemudian lawan yang ada beliau ya bagaimana Pak? Jadi kalau urusan politik urusan aja macam orang harus itu harus makanya saya kata kaki jangan kayak Pak tidak enak. Ini harus jalan jelek kalau orang miskin banyak dipakai kata saya tidak enak. Cukup saya. Kemudian kalau urusan urusan politik biasa-biasa saja. Jangan masuk hati. Kalau masuk hati maka itu sih. Saya sebagai bupati atau ini saya kepada kita silap saya dia berikan ternyata dia mungkin benar kita sangat itu ternyata yang dimulai itu kita jelaskan apakah pegawai dan begitu makanya saya jadi bupati kalau ada orang lima sama-sama aja kenapa supaya pengajaran adalah jelaskan jadi kalau kita jadi pemimpin harus siap memilih jalan. Jadi kalau ada orang yang lanjut kita jangan besar kepala kita. Tapi kalau ada yang kritik kita jangan kecilan. Jangan kecilan. Apa yang kita benar saja. Karena kalau sudah kita tua tapi masih muda dan ada yang tua jadi nasihat kita tidak harus siap-siap tentang mau nyala kursi. Kalau ada ibu teruskan di kursi aja terus kalau saya santai diri sendiri saya juga ada yang berkata yang mudah-mudahan saya pun dulu sama dengan terdengar nah sekarang saya mau sampai gimana nih Gus yang kalau misalkan jadi yang ditantang ini ada senior kemana? Saya dari kecil tuh diajarin jadi orang yang bermanfaat. Kalau bermanfaat itu dengan kata-kata saja.
Kemudian juga di Robe untuk siap menjadi atasan. Saya kalau jadi orang bisa besar, saya pernah apa-apain saja. Tapi ujung-ujungnya jadi apa pun siap. Jadi kalau ada aspirasi itu dorong ke arah sana. Kalau saya tidak jadi apa. Jadi kalau model politik ini yang paling enak nanti yang kuat. Jadi kalau kalah orang tua kalah. Tapi kalau menang orang meninggal kan gitu. Walaupun kalau arah ke sana ini kalau bicara tentang saya, bicara tentang Cirebon, bicara tentang aspirasi masyarakat dan sebagainya itu saya yang minta keuangan, itu dari jadi posisi saya standby ya kalau IWS itu rating serius. Jadi posisinya siap untuk hal itu. Nanti ada kalangan di sini, kemudian ada kalangan itu masih panjang sebenarnya. Tapi saya tidak ada beberapa mempertajam ya, kira-kira yakin maju bupati atau masih mikir-mikir? posisi saya Standby kan? Ya, ini sebenarnya kenapa saya bertanya terkait masalah pencalonan atau masalah pilkada yang beberapa bulan lagi mungkin akan kita lalui bersama gitu ya, ini merupakan catatan demokrasi di Kabupaten Cirebon karena ini terkait dengan isu-isu pembangunan daerah yang akan dilakukan di 5 tahun atau periode depan seperti itu. Seandainya sebenarnya saya sebelum kalau Pak Imron itu udah tentunya gitu ya karena beliau sudah berkali jadi bupati. Sekarang tahun politik, jadi tahun panas harusnya ada. Oh, ada sama saya. Panas tuh orang lain. Oh, orang lain. Saya sudah di partai. Rekom belum tentu turun. Yang nyalon dan partai saya ada sudah ada 3 orang. Itu dan partai. Pak Imron nanti tidak ada rekom. Ya belakang ada. Ini satu. Terkena show. Jadi minggu ini hati harus ini. Kalau hati tidak dimiliki, yang ada ini kita mau kalau pusing itu nanti kita begini orang pusing, makanya banyak orang dari luar menanyakan gagal dan dari nanya kan saya tahu lewat itu gagal gitu atau ada lewat kamu gitu jadi penanganan makanya saya dari kakak saya senang saya punya kader anak-anak nolong dan bagus jadi kalau jadi kabupaten saya tetapnya orang Oke, Pak Bupati, Gus Abe, sebetulnya kami dari dapur Kader Fajar Cirebon ini menyeleksi orang-orang yang mencalonkan dari berbagai partai politik, tapi kami memilih beberapa orang yang kami hadirkan sebagai narasumber malam ini yang sekiranya kami sungguh-sungguh agak serius untuk menjadi calon kepala daerah di masa yang akan datang. Tapi ternyata dari beberapa orang yang kami pilih hanya 2 orang yang berani berdiskusi dengan kita malam hari ini. Coba kita beri aplaus dulu. Jadi ada Pak Bupati Imron dan juga Pak Gus Abe ini benar-benar jadi pertimbangan juga nih untuk para penonton dari Diskominfo dan juga dari Fajar Cirebon seperti itu. Kembali lagi ke isu pembangunan daerah kabupaten dan seperti itu. Seandainya misalnya Pak Gus Abe ini terpilih menjadi kepala daerah, kira-kira satu program apa sih yang akan Anda lakukan untuk membawa Kabupaten Cirebon ini menjadi sebuah kabupaten yang lebih besar perkembangannya, pembangunannya dan juga tentunya kerja-kerjanya lebih efektif dan efisien. Bisa susu gitu. Ini kan kita anak-anak dan ini pimpinan partai ini dia sudah banyak, saya masih standby. Tapi kalau sebagai masyarakat, ya harus kepilih saya dari. Baik, kalau Bapak kira-kira apa yang akan difokuskan pada pembangunan daerah itu? Jadi saya melakukan politik. Jadi pemerintah ini sudah memberikan
Jadi kita tidak bisa karena dinas yang sudah dibahas oleh DPR ada di persidangan atau dosa, inilah yang harus bisa menangani masalah yang ada di masyarakat pendidikan, kesehatan, ada di itu, atau PP, atau UTR, gitu kan. Itulah kami. Jadi pemerintah itu sebenarnya itu sudah menyiapkan untuk bisa penanganan pada masalah itu sudah ada. Nah, pemerintah sebenarnya itu bisa bagaimana menggerakkan dari itu supaya optimal. Saya sepertinya kok kenapa sektor ini kemiskinan. Maka salah satu kemiskinan salah dan paling cepat adalah supaya orang kerja dan orang akan maka kami dengan Tokopedia kami membuat tim percepatan investasi. Jadi supaya orang-orang karena negara kita sekarang ini persaingan keras. Jadi kabupaten dan kabupaten dengan kota ini sekarang persaingan. Karena kalau sekarang kota itu dari daerah maka ada persaingan. Nah maka kami dengan Tokopedia ini kita membuat tim percepatan investasi. Karena Cirebon kalau kita lihat dari geografis itu sangat strategis. Itu kalau ada apa ada yang mirip karena itu apa investor yang mengetahui atau memang adanya kesusahan di dalam untuk mengurus. Nah maka kami kalau kita membuat percepatan investasi dan juga dengan dinas-dinas harus dipermudah. Maka sekarang di Cirebon Timur itu kita membuat kajian tentang banyak investor tadi pun saya keliling di Indonesia saja pegawai sudah ada 20 ribuan, itu satu pabrik 20 ribu, bahkan ada yang lain ada yang 2 ribu, 3 ribu, otomatis saya mempermudah izin-izin itu tapi catatan saya minta yang kerja orang tersebut. Nah itu pengangguran juga kritis. Maka kami pun tim dinas tenaga kerja supaya tidak banyak perusahaan supaya jangan jadi penonton. Maka saya dari perusahaan akan tentang masalah pelanggan. Maka di sana ada masalah. Itulah menjadi masalah dengan dinas-dinas gitu. Nah, makanya kalau itu dari bupati kalau gagal saya kan menyelam nanti kalau gagal oleh masyarakat oh bupati bukan jalan-jalan bukan saya PPR itu ya hari ngomongnya dengan HP enak kalau ngomong ke kehidupan ngomongnya enak sebab kalau bupatinya diserang kenapa jalan itu ada bantuan PPR itu dan sebagainya. Oke baik, berarti tadi Gus Abi kalau terpilih menjadi bupati akan fokus kepada pendidikan dan Pak Bupati kalau terpilih di periode kedua bupati akan fokus kepada pembukaan lapangan pekerjaan dari banyak kali gitu ya Pak dan investasi daerah tentunya. Nah baik, tadi sempat Pak Bupati menyinggung terkait dengan birokrat ya Pak selaku sebagai mesin pemerintahan atau mitra-mitra yang akan membantu Pak Bupati mewujudkan visi-misi yang diberikan kepada masyarakat. Hari ini isu-isu strategis administrasi publik dan juga kebijakan publik adalah terkait dengan pemerintahan, tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Tentunya hari ini dituntut birokrat itu harus menjadi birokrat yang agile, yang gesit gitu ya, agile governance. Kemudian ada juga dari governance yang juga lainnya. Menurut Pak Bupati pribadi, sebetulnya birokrat atau ASN di Kabupaten Cirebon itu pandangan Pak Bupati seperti apa dan kemudian apa yang perlu diperbaiki lagi di masa depan? Kalau di birokrat Kabupaten Cirebon itu semua itu baik, cuma itu kadang-kadang mental yang beda. Saya sering kepada para pejabat yang akan diangkat siap dan mental. Sebab kita ini negara kita adalah negara
daerah maju dan kita daerah birokrasi. Artinya banyak orang yang masuk di dalam birokrasi ini. Kalau dulu orang itu sebelah tidak ada, yang tidak dibidang atau apa. Jadi kalau dari pejabat dari kepala dinas ke kepala dinas, nah koordinator itu kenapa? Banyak orang yang datang, ya, itu kan beraneka ragam. Makanya saya pesan mental dan siap supaya program-programnya itu supaya fokus, karena kita beda. Kalau di negara yang maju di sana itu memang benar pejabat ini bisa diplomasi lingkungannya, tapi kalau di birokrat di Indonesia ada faktor-faktor lain. Karena saya sebelumnya bupati itu kan di birokrat di Departemen Agama pada waktu itu awal reformasi itu banyak orang yang mengkritik kalau mental ini, makanya saya besar. Jadi harus pejabat itu harus mempunyai konsep dan kita punya prinsip di dalam mengerjakan program. Terus yang penting itu rumah untuk kemajuan jalan terus. Saya sekarang ke Gus Abe. Bagaimana tanggapan Gus Abe sebagai mahasiswa ya, melihat dari kacamata mahasiswa gitu, melihat birokrat yang ada di Indonesia secara jumlah gitu ya, kemudian apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu dilakukan. Baik, selamat datang Mas Teguh. Anak muda ya, tepuk tangan. Oke, selamat datang Pak Teguh. Ini juga seperti penantang Pak Bupati nih, Pak Bupati. Beliau ini udah datang, kita langsung buka-buka aja. Karena kita sudah siap mencalonkan jadi Bupati juga di Pak Bupati. Sebelum tadi balik lagi ke birokrat, gimana dengan Pak Bupati lagi? Terkait tantangan yang oh, tantangannya tambah oke. Kalau sudah tua itu tahu, maka tidak. Oh, kalau sudah belum tahu cuma kalau sudah jadi udah tahu cara ini ya, sambil nunggu Mas Teguh siap-siap ya. Oke, tanya dulu Kak. Permasalahannya karena birokrasi kita terbiasa dipenguasai selama 30 tahun sehingga sekarang yang harusnya dari servis oriented jadinya malah pengen dilayani pejabat atau birokrat di negara kita secara umum kita ada secara Islam. Jadi itu yang harus diubah. Mental itu pekerjaan yang belum selesai sudah lama, sekarang 26 tahun. Paling tidak kalau sudah bisa 54 bisa diperbaiki dalam menjalankan reformasi birokrasi itu harus dilaksanakan juga perlu dipastikan nanti selain mental itu juga bisa political will dari leader dan pemimpin. Kalian mungkin aktivitasnya lebih erat dengan pegawai, dengan modal dan sebagainya. Kalau memang diutamakan dari pegawai itu harus rasionalisasi kesehatan dan sebagainya. Saya dulu waktu mahasiswa sekitar masih S1 ya, sekitar beberapa tahun lalu meneliti beberapa ini itu masih banyak yang harus dikomunikasi itu lagi banyak hal yang tidak dilakukan. Bahkan dulu seperti di kota juga viral ada tren kita belum tahu karena banyak daerah sejauh apa kita informasi terkait pengelolaan anggaran tapi memang permasalahan kita itu menjadi lalu kemudian juga ya di amati itu bagi saya selama ada aneh gitu pemerintah saya bicara sebelumnya karena kita anggarannya habis ketika di akhir tahun masih ada sisa
kira itu juga pasti terjadi. Jadi transparansi pengelolaan dana dari pemerintah dan pengelolaan masing harus diintegrasi dan kesadaran bersama untuk memiliki inovasi keluar. Itu sampai belum. Iya saya. Oke, Mas Teguh, saya ke Mas Teguh dulu. Kita tadi lagi ngobrolin tentang Raya Bersama Karya, Mas Teguh. Jadi ini sesuai dengan tema Pajak Cirebon HUT yang ke-12. Raya itu artinya besar, kita sama-sama berharap Kabupaten Cirebon ini juga bisa besar dengan karya-karya nyata yang dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Nah, terkait dengan visi ke depan, kita ini lagi mau masuk tahun politik ini, Mas Teguh. Saya pengen tahu, katanya kan dengar-dengar Mas Teguh tuh mau mencalonkan juga sebagai penantangnya Pak Imron nanti di Pilkada 2024 ya. Kira-kira ada visi apa sih untuk pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon, Mas? Pertama izin saya kuat karena memang Bupati dan banyak, karena tadi saya sebagai suami harusnya ada, karena istri saya kalau bulannya dari awal tahun depan melahirkan, jadi harus suami saya terus tahu dia bahasa pembahasan itu saya ikut kira-kira begitu. Yang kedua, izin saya juga bukan tidak menghormati karena ini kantor bupati, tapi saya memakai pakaian seperti ini karena supaya bisa terlihat anak-anak biar saya bisa masuk ke anak-anak. Tapi bagus kalau anak muda. Kalau saya pakaian teko, bupati itu pakaian teko. Bupati. Dari karena saya terkesan hati, jadi saya tancing itu pembuat ini. Nah, kaitan masalah apa ya, diksi yang tadi sebagai penantang lainnya, sebetulnya tidak ada mungkin Pak Imron sebagai ketua partai, sebagai ketua partai dan AB saya, AB ini sebagai orang terdekat ketua partai, jadi tidak ada istilah persaingan atau pertemuan jabatan. Faktanya hari ini Pak Imron dalam perjalanannya 5 tahun belakang ini sebagai bupati itu sudah banyak karya-karya yang dihasilkan sesuai dengan tema. Tapi juga masih banyak kekurangan juga. Nah bagi saya adalah hari ini kalau nggak salah saya terakhir besok ya tanggal 16. Saya atas nama pimpinan DPD juga mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan karyanya sebagai bupati. Di sisi lain juga jangan sampai tahun politik dianggap sebagai tahun yang panas. Kita tinggal adu gagasan, adu ide dan seperti apa yang sekarang dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Cirebon menjadi skala prioritas itu yang dilakukan. Saya rasa beberapa kali kita ngobrol berbagai ngobrol dengan Cabe, industri ngobrol dengan Pak Imron, saya rasa punya pandangan yang bisa tadi visi bersama untuk agar kebaikan yang diberikan dari tahun ke tahun untuk Kabupaten. Kira-kira seperti itu. Dan mudah-mudahan bagi saya pribadi jangan sampai tahun politik itu menjadikan tahun yang seolah-olah panas padahal kita ini juga ada saja. Tinggal gimana caranya para kontestan ini merebut hati masyarakat yang sedang membutuhkan apa dan seperti apa sosok pemimpin. Kira-kira seperti apa bagi saya. Oke, tadi saya udah bertanya nih Mas Teguh sama Pak Bupati dan juga sama Mas Abir terkait dengan pandangannya terhadap birokrat ya, atau sebuah sistem yang akan mensupport bila nanti Bapak-Bapak terpilih menjadi Bupati Cirebon sebagai saya ingin mengetahui pandangan dari Mas Teguh dari kacamata Dewan ya, yang mungkin sering banyak berdiskusi atau mungkin bahkan berdebat mengenai anggaran barangkali. Nah, dari pandangan Mas Teguh sendiri, kira-kira bagaimana caranya atau pertama bagaimana tanggapannya terkait birokrat di Kabupaten Cirebon? Yang kedua, bagaimana caranya mewujudkan pemerintahan Kabupaten Cirebon ini memiliki good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik yang tentunya bisa gesit ya menghadapi atau memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Yang pertama pasti ini Mbak, saya
sedikit mengikuti tadi bahasa yang Gus Abi sampaikan. Ketika di pemerintahan selalu dianggap di akhir tahun ada anggaran terus, padahal penerimaan itu selalu dianggap apa seperti saya tadi kalau tidak salah tidak ada anggaran, tapi di setiap akhir tahun selalu ada sisa. Kira-kira bahasa seperti itu. Pemerintahan dengan perusahaan itu berbeda. Kalau di perusahaan sebisa mungkin harus hemat, tapi kalau di pemerintahan sebisa mungkin anggaran harus habis. Karena berkaitan dengan perintah, kerja dan lain-lain. Indikator apa itu? Sekarang pertanyaannya adalah indikator apa yang harus saya sampaikan untuk menjawab pertanyaan tadi? Bagi saya hari ini, birokrat di Kabupaten Cirebon ataupun di kabupaten kota yang lain hampir sama rata-rata. Mereka punya tugas dan beban yang berat. Saya sering juga dengan bahasa, kira-kira bahasa seperti ini. Anggap saja suatu daerah itu sebagai satu perusahaan, di mana ada pemilik saham, termasuk kabupaten itu. Pemilik sahamnya ada pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten itu sendiri. Pertanyaannya sekarang, dengan sedikit masalah yang ada, bisa nggak menanggulangi berbagai macam masalah? Karena itu tugas beban beratnya, birokrat dalam hal ini yang OPD dan lain-lain. Contoh, karena ada Pak Anies Elva, sampah itu bagian dari permasalahan di Kabupaten. Kalau menjadi indikator penanganan masalah sampah, saya katakan birokrat di LH masih di bawah standar. Tapi kalau sesuai dengan perencanaan yang mereka usulkan, dia sudah memiliki tahapan premium yang naik. Hari ini tinggal dipakai indikator yang mana? Rata-rata ujungnya saya bukan politikus hari ini. Jadi sudut pandangnya jangan dari sudut pandang menjadi lawan, tapi sudut pandangnya mencari mana yang terbaik untuk wilayah kabupaten. Ini jadi saya tidak mau menilai tapi orang seperti apa, tapi pada intinya adalah hari ini birokrat ditunjuk sebagaimana mestinya dengan kemampuan saya. Kira-kira begitu bagi saya. Oke, baik. Nah, sekarang juga ada konsep namanya katanya kolaborasi resonansi. Jadi pemerintah itu bukan hanya aktor tunggal dalam menjalankan roda pemerintahan, tapi juga harus melibatkan sektor-sektor lain. Ya, ada swasta, kemudian juga ada sektor pendidikan atau akademisi, kemudian juga ada masyarakat yang terlibat dan juga media tentunya. Saya ingin bertanya kepada Gus Abi sekarang, bagaimana Anda memandang kolaborasi pemerintah ini dapat bekerja dengan maksimal untuk pembangunan daerah di Kabupaten Cirebon, dan komitmennya gimana untuk berbagai stakeholder lainnya, terutama sama media? Yang paling penting menumbuhkan integritas itu, cuma harus ada hak dan kebetulannya, tidak ada culas, semua bisa jujur sama lain, tidak ada rasa saling mencuri, tidak ada rasa saling mengurusi, kemudian juga semua sadar dengan hak dan kewajiban masing-masing. Jadi itu saja ini, bukan untuk memiliki sangka, dan itu semuanya harus ada komunikasi yang terbangun di setiap sektor. Jadi makanya kita beliau lama mau bagaimana sektor pendidikan di sini, para sekolah, para rektor, para pimpinan lembaga yang lain, pendidikan yang lain juga harus punya komitmen yang sama. Kemudian juga pendidikan media, memberikan kontribusi satu sisi memberikan informasi, mungkin secara kritik, kemudian sekali mungkin ada komunikasi masyarakat. Saya kira komitmen integrasi dan integritas yang harus diutamakan bersama. Kita beda-beda, beliau berpacaran, beliau berpacaran, tapi sama punya cita-cita yang besar untuk Kabupaten Cirebon. Saya kira tidak ada saling mengenal, saling terasa cunas, saling membohongi, sebelum kalau itu ada saya punya berat. Kalau dari Kabupaten sendiri gimana Pak terkait kolaborasi dengan stakeholders lainnya, khususnya media? Ya, jadi sebenarnya bangun negara kita itu sudah sistemnya baik.
apa, sebenarnya kami di eksekutif ini ada juga di legislatif yang partner kita sebenarnya itu. Jadi dari legislatif inilah suara-suara rakyat yang ada permasalahannya lalu dituangkan di dewan, dari dewan itulah bisa sesuai dengan bagiannya. Jadi sebenarnya Pak, kalau ada kegagalan itu sebenarnya itu kesalahan bersama, sukses pun sukses bersama, karena dewan ini sebagai lembaga yang membuat perencanaan dan pengawasan. Kalau di eksekutif itu sebagai pelaksananya. Nah, kalau antara dewan dengan eksekutif ini kerja dengan baik, punya ide yang baik, memang kepentingan sama-sama umat, itu insya Allah hasilnya lebih maksimal. Karena apa? Karena kami pun di eksekutif ini diawasi oleh legislatif. Jadi perencanaan pembangunan ini selalu dinas A ini dengan komisi lalu di sanalah. Bahkan kami pun punya program ini harus ada program yang bertanggung. Artinya kalau antara masyarakat, legislatif, yudikatif, ini suksesnya itu menghasilkan lebih hasilnya. Makanya Eko masing-masing dari eksekutifnya, para pejabatnya itu harus memang benar-benar bekerja dengan baik, harus berbagi umatnya, jangan umat itu sebagai jantung saja, dengan DPR-nya itu bersama-sama. Nah itulah baru kesuksesan itu kita akan hasil lebih maksimal. Baik, terima kasih Pak Wali. Mas Teguh gimana terkait kolaborasi pemerintahan? Ya, betul apa yang disampaikan Pak Bupati, itu hanya sedikit tambahan saja. Poinnya adalah pasca reformasi ada perubahan konstitusi secara menyeluruh berkaitan dengan tata kelola pemerintahan. Menurut perkembangan zaman itu berubah-ubah. Contoh undang-undang pemerintahan daerah itu jelas bahwa fungsinya eksekutif apa, fungsi legislatif apa, ketika jadi mahasiswa ya sebelum menjadi praktik ini kan ada eksekutif, ada legislatif itu kan yang luar biasa nafas bias politika, tapi kan faktanya dalam undang-undang itu tidak ada bias politik. Tadi Bupati menyampaikan bahwa ada fungsi-fungsi kedewanan betul, ada fungsi dari eksekutif juga betul. Di sisi lain ada juga fungsi yang lainnya sebagai sosial kontrol, misalnya masyarakat, tentang aktivis. Nah, saya justru di momen yang berbahagia ini kita pernah punya sejarah ada kolaborasi yang menurut saya itu patut dilanjutkan, diberlakukan pada zaman izin apapun pada zaman almarhum bapaknya Pak D. Terjaga betul kolaborasi dari semua, sangat terjaga betul. Dan beberapa kali kalau saya itu juga kan sudah ada forum ulama Umaro setiap bulan dan lain-lainnya juga. Itu bagian dari untuk mengaplikasikan kembali nafas-nafas sejarah yang dianggap sebuah keberhasilan yang sampai detik ini ruangnya tertutup hanya gara-gara orangnya, kalau kata anak saya itu gara-gara kurang kopi atau bahasanya kurang komunikasi. Padahal kurang lebih kalau tidak salah 1990 ketika Pancis goyang itu berawal dari komen orang-orang. Berarti mungkin ke depan seorang bupati itu wajib sering kopi lagi. Intinya saya sama Pak Riko lebih sering kopi dan putar rokok ya. Kadang-kadang saya juga bicara ke Pak Riko, begitu juga sebaliknya. Dan nanti juga saya berharap juga KB jangan di level nasional terus perhatiin lah kalau kira-kira seperti itu. Karena beliau masih muda, juga terus menjadi tokoh nasional ini. Saya yakin anak-anak muda di bawah
di seluruh Indonesia ingin mencontohkan pengen menjadi salah satu kira-kira begitu. Jadi beban berat dari saya hari ini tolong bantu Kabupaten Cirebon dalam proses pembangunan dan pengawalan pembangunan. Kira-kira begitu. Masuk. Iya jadi. Oke, nah sedikit kecil-kecil lagi politik nih supaya agak-agak semangat ya sebelum kita closing. Tadi kan berbicara masalah kolaborasi dengan stakeholders. Kalau sekiranya besok menghadapi pilkada 2024, mungkin ya Bupati ada kolaborasi antar partai politik atau koalisi yang sering tersebut untuk pencalonan Bupati. Bisa saja, dan namanya politik itu kan saya. Ya. Kita juga dengan Mas Teguh sering bareng, sering ngobrol bareng gitu. Jadi kita ini sebenarnya kalau sama-sama kita memajukan daerah, jadi dengan bedanya kita sama-sama calonnya biasa-biasa saja karena itu untuk kepentingan ada tujuan yang lain untuk memajukan. Cuma kalau politik itu udah guyon aja, santai-santai aja supaya supaya memang supaya kita pikir bahwa politik itu jangan sampai menimbulkan itu sampai jangan menimbulkan permusuhan kalau musuh. Itu istilahnya satu musuh itu sudah terlalu banyak. 1000 kawan itu masih terlalu kecil. Makanya kita sama-sama aja, saya kalau beda partai, beda ini dan keduanya saya ditawari ke saya, masuk partai saya aja untuk ini, cuma tidak mau. Dan jadi kalau politik itu dibujuk-bujuk aja, makanya saya ambil kalau bupati itu levelnya kabupaten, dan aku sudah tingkat nasional. Terus saya enak jadi DPR kalau jalan jelek susah, tapi kalau sudah di kopi itu pokilnya kalau DPR bisa kritik bupati, kalau bupati tidak bisa kritik DPR, kalau bupati kritik DPR anggarannya dicopet. Jadi ya bang juga sebenarnya itu. Iya. Oke, Gus Abi, kira-kira udah lihat belum nih? Kalau misalkan jadi ya, jadi kan kira-kira standby. Oke, di mode standby kali ini udah lihat belum nih? Kira-kira mau nyalon sama siapa? Tapi udah mulai lihat ya, siapa yang akan jadi? Iya, Indonesia itu sudah ada. Iya, Islam kesalahan dan bisa memimpin negara sendiri. Atau komposisi saya setuju dan bisa dikoordinasi sendiri pasti ada kolaborasi. Juga negara ini tidak bisa dimiliki oleh politisi seorang nelayan, sendiri, jahit dan sebagainya. Atau partai politik sama, kabupaten Cirebon kabupaten besar tidak bisa satu partai sendiri untuk mengelola kabupaten sendiri bagi saya. Kalau Indonesia bisa menang bisa menjadi semua kolaborasi kemarin bagus teman kalau sedikit saya dilawan kalau jadi tapi prinsipnya tidak hanya kolaborasi tapi kritis kolaborasi saya dengan Nasdem itu lumayan tapi saat kita kolaborasi. Nah, Mas Teguh saya dengar katanya udah bikin koalisi ya, partai Golkar dengan partai-partai lain. Kira-kira masih memungkinkan ke partai lain untuk bisa ikut koalisi atau barangkali gimana? Fondasi awal yang dalam sebuah organisasi itu kan pandangan komunikasi. Kebetulan terakhir kemarin komunikasi cocok, sehingga sudah langsung terlanjur dalam koalisi itu. Tapi koalisi itu tidak sempat
Walaupun bisa mau bergabung dalam koalisi terus nanti juga boleh juga platformnya sama, ada beberapa platform yang memang di kedepankan oleh kami itu intinya adalah kabupaten Cirebon seperti ya kami menjadikan secara jelas dan detail, makanya kita coba menjalin komunikasi dengan tidak ada hal yang sepanjang sebelum dan berbahagia. Dari kita semua para pelaku politik lah kira-kira itu yang lebih dahulu sebelum dari Baik, terima kasih Mas Teguh, Mas Kabe dan juga Pak Bupati. Ini kita nggak terasa ya udah 60 menit bersama berdiskusi tentang pembangunan daerah, mulai dari masalah sosial kemasyarakatan, kemiskinan, visi dan cita-cita harapan kita ke depan, dan sampai juga pada komitmen bersama bahwa politik itu adalah hanya sebuah alat bagi luar, di mana tujuan kita adalah pembangunan daerah yang besar, yang tentunya untuk masyarakat Kabupaten Cirebon lebih sejahtera seperti itu, dan juga pelayanan publik lebih baik lagi. Mungkin saya untuk terakhir closing statement dari masing-masing narasumber kita, satu kata untuk Kabupaten Cirebon, Pak Bupati. Ya, Kabupaten Cirebon bisa maju apabila kita bersama-sama dengan DPR dan masyarakat dulu kita sama-sama. Perbedaan ada yang bermusuh, tapi kita bersama. Itulah jadi kuncinya, kita mau bersama-sama. Nah, baru di sana satu bisa maju. Kalau kita kayak kebanyakan lain, ya Pak? ya kemajuan Majuan ya? Progresif, oke. Kalau Mas Teguh? Oke, baik, terima kasih Bapak-Bapak narasumber, waktunya luar biasa. Semoga apa yang kita diskusikan malam hari ini itu menjadi sebuah bahan kita. Hari ini malam ini kita sudah mengadu konsep, mengadu ide, dan gagasan. Mudah-mudahan menjadi sebuah pemikiran dalam rencana-rencana Bapak-Bapak sekalian. Kalau misalnya besok jadi bentuk menjadi kepala daerah Kabupaten Cirebon, dan juga menjadi pikiran publik yang tentunya pro rakyat seperti itu. Harapan kita bersama adalah tadi sesuai dengan yang disampaikan oleh para narasumber kita di malam hari ini, bahwa Kabupaten Cirebon itu bisa maju dengan kebersamaan. Saya mengingat dengan slogan Kabupaten Cirebon, yaitu rame gawe suci pampen, di mana kita harus ramai dalam bekerja dan suci dalam pampen, seperti itu. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian dan juga Ibu. Mudah-mudahan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas kerjasamanya dari legislatif, kemudian juga dari eksekutif, dan juga dari masyarakat dan juga rekan-rekan semua. Pajak Cirebon bisa berdiri 12 tahun. Ini tentunya tidak lepas dari pemerintah daerah dan Cirebon, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga dukungan dari masyarakat dan juga stakeholders terkait. Mudah-mudahan kami bisa bersama-sama membangun Kabupaten Cirebon menjadi sebuah kabupaten yang lebih baik lagi dan menjadi Bandatun Toyibatu Malawakun di masa yang akan datang. Saya Diana Sumardi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.